Coba kalian bayangin sekarang, kalian bangun tidur di pagi hari, terus kalian buka email dan membaca pesan dari atasan kalian, dari bos kalian. Terus pesannya itu tertulis gini, terima kasih atas kontribusinya, tapi mulai bulan depan pekerjaan kamu akan digantikan oleh sistem otomatis. Ini merupakan bayangan yang sangat mengerikan ya. Ini bukan hanya bayangan yang mustahil terjadi ya. Meskipun kalian kerja keras, kalian baik, ini bukan hal yang mustahil terjadi. Karena inilah kenyataan baru yang mulai terbentuk mulai sekarang. Dunia tidak lagi membutuhkan semua orang. Bukan karena mereka malas ya, tapi karena mereka itu digantikan oleh Artificial Intelligence (AI). Makanya video ini akan membahas bukan sekedar bagaimana AI bekerja, tapi bagaimana AI itu diam-diam dan mulai mengambil alih semua hal yang membuat kita merasa manusia. Meskipun kamu belum digantikan sekarang, jangan senang dulu. Bisa jadi kamu hanya belum masuk daftar sekarang, tapi belum tentu juga kalian harus masuk daftar nanti. Ketika kita ngomongin AI, coba kalian pikir baik-baik. Kapan terakhir kali kamu bicara dengan customer service manusia? Mungkin sudah lama. Sekarang kita lebih sering itu disambut dengan chatbot saat menghubungi layanan pelanggan. Kasir di supermarket sudah mulai tergantikan oleh mesin self checkout. Di Indonesia mungkin masih belum rata, tapi kalau di luar negeri itu sudah mayoritas sudah berupa mesin self checkout. Bahkan gak hanya itu, berita-berita sederhana di portal online itu banyak yang ditulis oleh algoritma. Bukan jurnalis, tapi kita sadari AI telah menggantikan banyak peran manusia dalam aktivitas harian. Ini bukan prediksi masa depan. Ini sedang terjadi sekarang. Sedang terjadi di sekitar kalian. Cuman kalian gak sadar aja. Ironisnya, itu banyak orang itu masih menganggap AI ini sebagai sesuatu yang futuristik. Seolah-olah kita tuh masih punya waktu untuk bersiap-siap menghadapi AI ini. Padahal revolusi teknologi ini sudah bergerak sangat cepat. Dan bergeraknya itu senyap, masuk lewat pintu belakang dan kini sudah duduk di tengah kehidupan kita. Kita menggunakan AI setiap hari lewat Google Map, rekomendasi Netflix, bahkan filter wajah di media sosial itu AI. Ini bukan lagi teknologi pelengkap, ini adalah pengganti. Sudah jelas-jelas pengganti. Dan inilah hal yang perlu disadari. Ketika AI sudah menggantikan manusia, ia tidak datang dengan wujud menyeramkan seperti di film Hadap, terus muncul kayak serem kayak hantu, enggak. Ia datang dalam kenyamanan, kecepatan, efisiensi. Kita menyebutnya dengan senang hati, bahkan membayar untuk menggunakannya tanpa sadar bahwa di balik efisiensi itu, di balik kemudahan itu, ada jutaan peran manusia sedang dihapus secara perlahan-lahan. Ini bukan tentang apakah AI akan menggantikan manusia, karena itu sudah terjadi sekarang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan selanjutnya digantikan oleh AI ini? Dan siapa saja yang masih bisa bertahan di tengah gelombang otomatisasi ini? Kalau kita terus merasa aman hanya pekerjaan kita belum tergantikan sekarang, kita sedang berada dalam ilusi semata. Sekarang mari kita bicara soal dampaknya. Pekerjaan mana yang akan hilang lebih dulu? Dan siapa yang masih bisa bertahan sekarang? Banyak yang berpikir bahwa hanya pekerjaan kasar atau pekerjaan manual yang akan tergantikan oleh AI. Tapi faktanya, yang lebih dulu terancam justru pekerjaan yang bersifat rutinitas dan bisa diprediksi. Akuntan, analis data, bahkan pengacara junior yang tugasnya membaca dan menyortir dokumen. Semuanya bisa dilakukan lebih cepat dan akurat oleh AI. Begitu juga dengan editor video dasar, jurnalis berita cepat, dan bahkan program pemodal. Saya punya editor yang awalnya itu 2 orang, sekarang itu yang kayak aktif ngedit video itu cuma 1 orang. Satunya saya pindahkan ke tugas yang lain. Karena dengan adanya AI ini mempercepat sekali, mengefisiensi sekali. Itu artificial intelligence. Gak hanya itu ya, sektor logistik pun ini sudah mulai bergerak. Lihat bagaimana Amazon menggunakan robot di gudangnya. Dan bagaimana kendaraan otonom perlahan diuji untuk menggantikan sopir truk. Bayangin, mobil jalan nih, itu gak ada sopirnya bisa. Kontrol dari jauh bisa. Jalan sendiri bisa. Mungkin di Indonesia masih belum menjadi mayoritas. Tapi kalau di luar sana, di China, wah, hampir 100% mobil gak ada sopirnya.
Dunia keuangan aja, ini sudah lama pakai algoritma untuk trading. Di AI itu sudah bisa merekomendasikan sektor mana yang kita bagus untuk bisnis, sektor mana yang kita bagus untuk investasi. Di AI sudah ada semua. Di media saja itu banyak berita ringan hari ini ditulis oleh sistem otomatis. Ingat ya, kita tuh bicara tentang jutaan pekerjaan di seluruh dunia yang pelan-pelan digantikan bukan oleh manusia lain, tapi oleh mesin yang tidak pernah lelah, tidak pernah menuntut gaji, dan tidak pernah cuti. Lalu pertanyaan besarnya, siapa yang akan bertahan? Jawabannya, mereka yang pekerjaannya melibatkan empati, kreativitas tingkat tinggi, dan pemikiran strategis. Profil seperti perawat, psikolog, konselor, seniman, sutradara film, hingga ilmuwan yang berpikir out the book. Semua itu masih aman untuk saat ini. Ingat, untuk saat ini masih aman. Jadi kalau hari ini pekerjaan kamu masih aman-aman saja, karena butuh sentuhan manusia secara langsung, pastikan kamu benar-benar menawarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari oleh algoritma. Maka dari itu upgrade skill kalian. Jangan merasa songong, seakan-akan udah pintar terus gak belajar lagi. Ingat ya, AI sekarang sedang belajar. Kalau kalian gak belajar, AI akan mempelajari pekerjaan kalian dan kalian akan digantikan. So, pelajari dulu sebelum AI mempelajarinya. Karena AI ini tidak menunggu untuk menjadi sempurna. Ia hanya butuh cukup baik untuk menggantikan kita. Dan di banyak bidang, ya sudah sampai di titik itu. Saya mengutip perkataan saya tadi. Untuk saat ini, masih ada pekerjaan yang masih banyak aman. Saya bicara itu soal AI yang masih tingkat dasar. Itu baru permulaan. Karena di balik layar, di dunia teknologi, itu sedang memburu sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Yaitu adalah AGI. Artificial General Intelligence. Ingat ya, ini bukan sekedar AI yang pintar dalam satu tugas, tapi AI yang bisa berpikir seperti manusia, memahami konteks, belajar tanpa dibimbing, mengambil keputusan kompleks, bahkan mungkin suatu hari itu punya kesadaran tersendiri. Jadi kayak di film-film manusia musuhan dengan robot, perang sama robot. Ini mungkin terjadi nanti. Toh 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, I don't know. Tapi itu pasti terjadi. Tapi gak perang-perang gitu ya. Artinya seakan-akan manusia itu sudah berinteraksi dengan robot. Karena ketika AGI ini terbentuk, AGI ini bukan lagi soal menggantikan pekerjaan. Ia berpotensi menggantikan peran manusia itu sendiri. Karena kalau kita menciptakan mesin yang bisa memecahkan masalah apapun lebih cepat, lebih akurat, dan lebih kreatif dari kita, maka untuk apa manusia? Kalau saya pribadi, buang-buang saja. Lebih baik pakai mesin itu. Nah ini wow. Jadi kalian mulai sekarang jadilah pemain utamanya. Jangan jadi orang yang bisa digantikan oleh AI. Maka dari itu sekali lagi saya katakan, upgrade skill kalian. Pakai teknologi AI ini sebelum kalian dipakai oleh teknologi ini. Mari kita gali lebih dalam ya. Karena setiap video saya buat itu penjelasannya selalu mendalam dan selalu melebar. Jadi kalau AI ini sudah bisa menggantikan banyak pekerjaan teknis, apakah artinya manusia tidak lagi istimewa? Jawaban sementara kita untuk saat ini mungkin masih istimewa. Karena manusia yang punya satu hal yang belum bisa dimiliki oleh AI, itu adalah rasa, emosi, dan empati. Tapi pertanyaannya, sekarang sampai kapan keunggulan itu bertahan ya? Kalau kita lihat hari ini, AI ini itu sudah bisa menulis puisi yang menyentuh hati pendengarnya, menghasilkan musik yang membuat orang-orang merinding, melukis karya yang bisa dipajang di galeri, bahkan menulis surat cinta jika kamu minta. Coba aja suruh tulis prompt bikinin surat cinta, itu pasti dibuatin. Lalu apa bedanya dengan manusia? Apakah kreativitas itu hanya soal hasil akhir atau soal proses dan niat di baliknya? Ternyata AI menurut saya sekarang itu sudah bisa menirunya, bahkan dengan sangat baik. Tapi ingat, meniru bukan berarti memahami. AI ini bisa menciptakan karya yang terlihat berjiwa, tapi ia tidak pernah merasakan jatuh cinta, kehilangan, atau kegelisahan. AI itu tidak pernah gelisah pukul pagi karena rindu, atau gelisah di tanggal tua. Kenapa? Karena gajinya sudah habis. Tidak pernah. Dan tidak pernah hancur karena ditolak. Semua karya yang ia hasilkan hanyalah hasil perhitungan berdasarkan pola, tapi bukan perasaan.
untuk saat ini perasaan masih belum disentuh oleh AI. Tapi ingat ya, ini yang sangat mengerikan. Masyarakat itu tidak peduli sama asal karyanya dari mana. Selama hasilnya bagus, mereka tidak bertanya apakah lagu ini dibuat oleh manusia yang patah hati atau oleh mesin yang belajar dari ribuan lagu patah hati sebelumnya. Mereka hanya ingin merasakan sesuatu. Dan jika AI bisa membuat mereka merasa, maka itu sudah cukup. Itu artinya peran manusia di bidang seni dan emosi pun bisa tergeserkan sekarang. Bukan karena AI lebih dalam, tapi karena AI cukup pintar untuk memanipulasi rasa. Jadi AI sekarang itu sudah mulai mempelajari rasa yang dialami oleh manusia. Jadi setelah semua ini, kita tuh sampai di pertanyaan paling penting dari video ini. Apakah AI adalah ancaman atau justru peluang? Jawabannya tergantung pada satu hal respon kita. Karena AI itu tidak datang untuk menghancurkan karya. Ia datang sebagai alat saja. Tapi ingat, seperti semua alat hebat dalam sejarah manusia, AI bisa menjadi pembebas atau perusak. Tergantung siapa yang mengendalikannya. Kalau kita memilih diam dan merasa aman di zona nyaman, merasa kita tuh pintar, gak usah belajar lagi, maka AI itu akan mengemil alih. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu lambat beradaptasi. Tapi kalau kita sadar, lalu bertindak, belajar, bertransformasi, dan berkolaborasi dengan AI, maka teknologi ini bisa jadi lompatan besar bagi umat manusia. Maka dari itu, inilah saatnya kita berhenti melihat AI sebagai kompetitor yang tak bisa dikalahkan. AI bukan pengganti manusia. Ia adalah cerminan dari kemampuan manusia menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tapi ingat, cermin tidak pernah melampaui wajah aslinya. Kecuali kalau kita berhenti melihat diri kita sebagai pusatnya. Yang dibutuhkan hari ini bukan hanya skill baru, tapi cara berpikir yang baru. Dunia kerja ke depan bukan soal siapa yang paling pintar ya, tapi siapa yang paling cepat untuk berubah. Maka pilihannya ada di tangan kalian semuanya. Kalian diam saja dan akan menjadi pecundang, atau kalian mau melawan dan berkolaborasi agar bisa menjadi bagian dalam masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. So, bagaimana menurut kalian tentang AI ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa. Eksklusif.